Tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Norma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Nurma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik.
Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng Apsipor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugar Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugar Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Norma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Norma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum.
Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur.
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugeng Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugeng Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan, sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Nurma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Nurma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan,
MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugar Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam.
Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi sugar glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek Cilandak, Jakarta Selatan sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Nurma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Nurma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya.
Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan lari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugar Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugar Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan.
Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan, sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Nurma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Nurma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari.
MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng apsipor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugeng Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugar Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis.
Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Nurma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Nurma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik.
Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, Pak? saat ini kami sedang menggandeng Apsipor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugeng Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugeng Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Norma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Norma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum.
Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore selesai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan lari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri, Pak, nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Kalau tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain, Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri, Pak, nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur.
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugar Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugar Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Norma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Norma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan,
MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan lari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugeng Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam.
Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi sugar glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan, sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Norma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Nurma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya.
Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan lari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugar Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugar Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan.
Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan, sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Nurma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Nurma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore selesai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari.
MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan lari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng apsipor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugar Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugar Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis.
Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Nurma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Nurma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik.
Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak Ya, nantinya? Pak? saat ini kami sedang menggandeng apsipor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugar Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugar Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Norma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Norma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum.
Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore selesai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan lari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur.
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugeng Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugeng Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan, sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Norma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Norma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan,
MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan lari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugar Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam.
Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi sugar glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa shock ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Nurma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Nurma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya.
Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugar Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugar Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan.
Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan, sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Nurma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Nurma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari.
MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan lari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng apsipor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugar Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugar Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis.
Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Nurma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Nurma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik.
Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, Pak? saat ini kami sedang menggandeng Apsipor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugar Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugar Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Norma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Norma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum.
Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan, MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore selesai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan lari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur.
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugeng Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugeng Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya. Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Fakta baru mengungkap remaja berinisial MAS 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan sempat bermain petak umpet bersama keluarga. Hal itu terungkap dari keterangan AP ibu dari MAS saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Jakarta Selatan yakni AKP Nurma Dewi mengatakan berdasarkan keterangan AP ibu korban, keadaan keluarganya pada malam itu sangat bahagia. Nurma mengatakan AP bersama anaknya dan suaminya yakni APW 40 tahun sempat cari-carian layaknya bermain petak umpet. Bahkan lewat derai air matanya, AP mengaku masih tak menyangka akan ada peristiwa tragis yang menimpa keluarganya pada malam itu. AP sendiri sebelumnya mengaku memaafkan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa suami dan ibunya. AP bahkan meminta agar MAS mendapat keringanan hukum. Sejumlah fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial MAS yang membunuh ayahnya, APW, dan neneknya, RM, terus terungkap. Hal ini diketahui setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan dari ibu pelaku, AP, yang juga menjadi korban penusukan sang anak. Sebelum malam penikaman masih bercanda dengan keluarga sebelum melakukan penusukan, Nurma mengatakan, MAS masih bercengkerama dengan ibu, bapak, dan neneknya sebelum melakukan penusukan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Kepada penyidik, AP mengaku bahwa putranya masih melakukan kegiatan seperti biasanya bersama dirinya dan sang suami. Karena itu, ia tak menyangka beberapa jam setelahnya MAS bisa sampai melakukan penusukan terhadap keluarganya sendiri. AP sempat tak percaya MAS membunuh suami dan ibunya. Ia baru percaya usai Polres Metro Jakarta Selatan memperlihatkan bukti CCTV insiden penusukan. Pelaku sering dibawa ke psikiater. Nurma menyampaikan,
MAS sempat dibawa ke psikiater oleh ibunya sebelum melakukan penusukan. AP membawa MAS ke psikiater karena sang anak kerap tertidur saat mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini AP ketahui setelah menerima laporan dari guru mengenai perilaku putranya di sekolah. Nurma juga membenarkan bahwa MAS pergi ke psikiater sebanyak 4 kali. Namun, belum diketahui pasti tujuan MAS ke psikiater. Nantinya, psikiater yang sempat memeriksa MAS juga bakal diperiksa oleh polisi untuk menjelaskan kondisi kejiwaan MAS. MAS mengaku mendengar bisikan untuk menusuk orang tuanya agar keduanya masuk surga. Bisikan ini disampaikan pelaku ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mendengar bisikan ini, MAS mengambil pisau dan menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga menewaskan 2 di antaranya. Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku.